Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windayani Korai, NPM 92011402111023. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu mengenai materi geografi hewan. Pengertian geografi hewan. Geografi hewan adalah ilmu pengetahuan yang sebagian besar berhubungan dengan hewan-hewan atau bagian khusus terpenting dari dunia hewan dengan kondisi dan keadaan yang ada di permukaan bumi beserta penyebarannya dan aspek-aspek yang mempengaruhi penyebaran hewan-hewan tersebut. Misalnya keadaan iklim, tumbuh-tumbuhan, keadaan geologisnya, dan lain sebagainya. Geografi hewan atau zoogeografi berasal dari zoologi atau ilmu hewan dan geografi. Zoologi merupakan cabang ilmu hayat biologi yang mempelajari kehidupan hewan atau binatang. Dalam suatu lingkungan ataupun wilayah tertentu, selalu terjadi interaksi dan anteraksi populasi suatu spesies dengan spesies lainnya. Dengan demikian, terjadilah suatu kehidupan komunitas tersebut selalu terdapat komponen-komponen flora, fauna, dan mikroorganisme maupun manusia. Suatu makhluk hidup tidak hanya bergantung pada makhluk hidup yang lain, namun juga bergantung pada makhluk yang tidak hidup atau lingkungan fisik. Komunitas atau kelompok suatu bentuk kehidupan bersama dengan lingkungan fisiknya sebagai wadah atau tempat kehidupannya, selalu menciptakan suatu bentuk ekosistem. Dalam perkembangan suatu komunitas biasanya terdapat suatu proses siklus perkembangan maupun mutasi dan modifikasi, sebab adanya variasi atau intervensi lingkungan yang memberi seleksi alamiah. Seleksi tersebut dapat berupa rintangan, halangan, saingan atau competition, dominasi, pergerakan atau penyebaran, atau migrasi, dan seterusnya. Mempelajari geografi hewan tidak terlepas dari seorang ahli yang bernama Alfred Russel Wallace 1823 sampai 1913 yang mempelopori penelitian secara modern tentang geografi hewan. Dia menggambarkan suatu garis khayal yang merupakan pembatas dari penyebaran tempat hidup hewan atas 6 wilayah atau kawasan seperti yang pertama, Nearktik, yang kedua, Neotropikal, yang ketiga, Palearktik, yang keempat Ethiopian, yang kelima Oriental atau Asiatik, dan yang keenam Australik. Khusus di wilayah Indonesia, Wallacea membagi menjadi 3 berdasarkan ciri hewannya maupun ciri-ciri geologi struktur, yang wilayah Indonesia Barat yang berciri Asiatik, wilayah perairan, dan wilayah Indonesia Timur yang bersifat Australik. Habitat hewan dapat digolongkan menjadi habitat darat, laut, air tawar, dan udara. Pada ahli geografi hewan berpendapat bahwa mempelajari penyebaran atau distribusi hewan adalah dengan metode pendekatan asumsi bahwa kecuali faktor-faktor tertentu, sebenarnya tiap spesies hewan itu sebenarnya berada di mana-mana. Namun, oleh karena faktor tertentu, maka keberadaan hewan di suatu daerah tidak dimungkinkan. Oleh faktor tersebut antara lain tidak adanya adaptabilitas. Penyebaran atau dispersi suatu spesies hewan dipengaruhi tekanan populasi dan perubahan habitat. Sedangkan sarana untuk dispersi dapat melalui udara, air, lahan, dan pengangkutan baik disengaja maupun tidak disengaja. Hambatan dispersi antara lain hambatan iklim, hambatan geografis, hambatan
endafis, dan hambatan biologis. Pada umumnya, terdapat korelasi tertentu antara daerah geografis dengan ciri-ciri hewan. Misalnya, daerah dinding hewan amfibi. Daerah dingin hewan amfibi umumnya lebih kecil dibandingkan dengan hewan sejenis di daerah panas. Hewan-hewan padang pasir yang kering dan panas berwarna lebih muda dibandingkan hewan di daerah lembab atau berwarna lebih gelap. Dalam sejarah perkembangan hewan yang terjadi secara evolusi disebabkan oleh adanya variasi genetika dan seleksi alam. Peristiwa itu timbul karena adanya proses mutasi gen atau sifat pembawaan keturunan, serta adanya proses rekombinasi gen-gen dalam keturunan selanjutnya yang disebut proses modifikasi. Mutasi adalah perubahan sifat-sifat individu yang menyimpang dari sifat-sifat normal induknya karena gen pembawa sifat mengalami perubahan yang bersifat menurun. Modifikasi adalah perubahan sifat-sifat individu yang menyimpang dari normal. Perubahan itu akibat dari perubahan umur dari dalam gen itu sendiri, misalnya karena perkawinan silang. Perubahan sifat akibat proses modifikasi tersebut hanya bersifat menurun. Perkembangan makhluk hidup berdasarkan teori evolusi dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Antara lain, yang pertama, evolusi terjadi karena faktor letak geografis. Yang kedua, evolusi terjadi karena faktor lingkungan dan genetik. Yang ketiga, evolusi terjadi karena faktor adaptasi dan seleksi. Yang keempat, evolusi terjadi karena faktor seleksi buatan. Dalam perkembangan makhluk hidup di muka bumi banyak dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Hal ini disebabkan oleh pertambahan populasi manusia yang begitu cepat mengakibatkan sistem ekologi hewan di permukaan bumi menjadi terganggu. Oleh sebab itu, alam perlu dilindungi dan diawetkan atau dikonservasi agar tidak terjadi kemusnahan dari spesies-spesies makhluk hidup. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perlindungan geologi, perlindungan alam botani, perlindungan zoologi, perlindungan antropologi, perlindungan pemandangan alam, perlindungan hutan, perlindungan marga satwa, dan perlindungan ikan. Sekian hasil pemaparan saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.